Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muzaki dengan NPM 221705156 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan proses pembelajaran saya mengenai kuis 2 dari mata kuliah TVK Komputer yang bertemakan transformasi dua dimensi. Nah, jadi apa itu transformasi dua dimensi? Transformasi dua dimensi adalah suatu teknik dalam matematika dan grafika komputer yang digunakan untuk mengubah posisi, bentuk, ukuran, atau orientasi suatu objek dalam sistem koordinat Kartesian dua dimensi. Transformasi ini memungkinkan manipulasi objek secara matematis tanpa menggambar ulang, serta menjadi dasar dalam berbagai aplikasi seperti desain grafis, animasi, dan pemodelan geometri. Objek dalam bidang dua dimensi dipresentasikan sebagai kumpulan titik dengan koordinat X dan Y, serta transformasi dilakukan dengan memindahkan titik-titik tersebut sesuai dengan aturan tertentu. Nah, transformasi dua dimensi ini bertujuan untuk yang pertama, menghasilkan bentuk baru dari sebuah objek tanpa perlu menggambar ulang secara manual. Kemudian yang kedua yaitu digunakan luas dalam grafik komputer, CAD, animasi, dan geometri matematika. Nah, jenis-jenis transformasi ini terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama translation, kemudian rotation, yang ketiga reflection, yang keempat scaling, dan yang kelima shear. Yang pertama yaitu translasi atau translation. Ini merupakan suatu operasi yang menyebabkan perpindahan objek dari dua dimensi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perubahan ini berlaku dalam arah yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Translasi dilakukan dengan penambahan translasi pada suatu titik koordinat dengan translation vector, yaitu translation X dan translation Y, atau Tx dan Ty, di mana Tx adalah translasi menurut sumbu X dan Ty adalah translasi menurut sumbu Y. Koordinat baru titik yang ditranslasi dapat diperoleh dengan menggunakan rumus X aksen sama dengan X tambah Tx. X dan Y, kemudian Y aksen, sama dengan titik asal sebelum translasi. Nah, untuk Y-nya yaitu Y aksen sama dengan Y tambah TY dalam kurung X aksen, Y aksen. Ini titik baru hasil translasi. Nah, dalam operasi translasi, setiap titik pada suatu entitas yang ditranslasi bergerak dalam jarak yang sama. Pergerakan tersebut dapat berlaku dalam arah sumbu X saja, atau dalam arah sumbu Y saja, ataupun keduanya. Kemudian masuk eh, yang kedua yaitu skalasi atau scaling. Nah, scaling ini merupakan suatu operasi yang membuat suatu objek berubah ukurannya, baik menjadi lebih kecil ataupun lebih besar secara seragam atau tidak seragam, yang tergantung kepada faktor penskalaan ataupun scale factor, yaitu Sx dan Sy yang diberikan. Sx adalah faktor penskalaan menurut sumbu X dan Xy adalah faktor penskalaan menurut sumbu Y. Nah, koordinat baru dapat diperoleh dengan persamaan X aksen sama dengan X tambah Sx XY, yang yaitu berarti ini adalah titik asal sebelum diskala, dan Y aksen sama dengan Y tambah Sy dengan X aksen dan Y aksen. Nah, ini adalah titik baru hasil yang sudah diskala. Nah, kemudian nilai lebih dari satu menyebabkan objek diperbesar. Sebaiknya bila nilai lebih kecil dari satu, maka objeknya diperkecil. Seperti ini. Bila Sx dan Sy mempunyai nilai yang sama, maka skala tersebut disebut dengan uniform scaling. Nah, jadi uniform scaling ini dapat memperbesar ataupun memperkecil, namun dengan skala X dan Y-nya yang sama. Jadi dia diperbesar secara, misalkan 1:1 menjadi 2:2. Nah, namun kalau untuk non-uniform scaling, ini skalanya bisa bebas, atau seperti pada gambar ini.
Kemudian yang ketiga yaitu rotasi atau rotation. Nah, rotasi atau rotation yang berarti putaran ini merupakan suatu operasi yang menyebabkan objek bergerak berputar pada titik pusat atau pada sumbu putar yang dipilih berdasarkan sudut putaran tertentu. Untuk melakukan rotasi, diperlukan sudut rotasi dan pivot point XP dan YP atau X point dan Y point di mana objek akan dirotasi. Nah, putaran ini biasanya dilakukan pada satu titik terhadap sesuatu sumbu tertentu, misalkan sumbu X, sumbu Y, ataupun garis tertentu yang sejajar dengan sembarang sumbu tersebut. Titik acuan putaran dapat sembarang, baik di titik pusat ataupun titik yang lain. Dalam aturan geometri, jika putaran dilakukan searah jarum jam, maka nilai sudutnya adalah negatif. Sebaiknya, jika dilakukan berlawanan arah jarum jam, maka nilai sudutnya adalah positif. Nah, rotasi dapat dinyatakan menggunakan persamaan yaitu x action sama dengan r cos ini ditambah 0. Ya, pokoknya dengan inilah persamaannya. Untuk x actionnya seperti ini dan y actionnya seperti ini. Nah, di sini terdapat contoh dari rotasi. Kemudian lanjut yang ke selanjutnya yaitu refleksi atau reflection atau mirroring. Nah, refleksi adalah sebuah transformasi yang membuat mirror ataupun pencerminan dari image ataupun gambar dari suatu objek. Image mirror untuk refleksi dua dimensi dibuat relatif terhadap sumbu dan refleksi dengan memutar 180 derajat terhadap refleksi. Sumbu refleksi dapat dipilih pada bidang X, Y. Nah, refleksi terhadap garis Y sama dengan 0, yaitu sumbu X dinyatakan dengan matriks reflection sama dengan cos theta min sin theta. Cos theta sin theta dengan uh, X action sama dengan min X dan Y action sama dengan Y. Nah, transformasi ini membuat nilai X sama, tetapi membalikkan nilai Y berlawanan dengan posisi koordinat. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, objek diikat. Kemudian yang kedua yaitu putar 180 derajat terhadap sumbu X dalam 3 dimensi. Yang ketiga yaitu letakkan pada bidang X dan Y dengan posisi berlawanan. Dan yang keempat yaitu refleksi terhadap sumbu Y, membalikan koordinat dengan nilai Y yang tetap. Kemudian lanjut shear atau geser. Nah, shear atau geser ini yaitu adalah bentuk transformasi yang membuat distorsi dari bentuk suatu objek, seperti menggeser sisi tertentu. Terdapat dua macam shear, yaitu shear terhadap sumbu E ke X dan shear terhadap sumbu Y. Rumus yang digunakan untuk mengubah sisi objek atau distorsi yaitu, nah, yang pertama yaitu terhadap sumbu X. Persamaannya yaitu X action sama dengan X tambah SH X kali Y. Y sama dengan Y action sama dengan Y. Kemudian yang kedua yaitu terhadap sumbu X. Ini persamaannya Y action sama dengan SHY dikali X tambah Y. X action sama dengan X. Nah, di sini terdapat contoh atau studi case dari transformasi dua dimensi. Nah, ini. Yang pertama yaitu original atau tanpa transformasi. Di sini kita hanya menggambarkan kotak abu-abu dan kemudian memberikan keterangan um, teks CG di tengah sumbu koordinat tanpa transformasi apapun. Kemudian yang kedua yaitu translasi atau geser posisi.
Di contoh ini, kita menggeser kotak ini digeser sebanyak 50 piksel ke kanan. Nah, ini 50 piksel ke kanan. Kemudian 30 piksel ke atas. Seperti ini, yang poinnya yaitu negatif. Menggunakan ZX Translate. Sehingga menghasilkan translasi seperti ini. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu skalasi atau scaling. Nah, scaling digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek. Di sini kita menerapkan skala 2 kali pada sumbu X. Kemudian 1,5 kali pada sumbu Y. Menggunakan ini ctx.scale 2,1,5. Kemudian yang keempat yaitu rotation. Nah, di sini rotasi memutar objek terhadap pusat koordinat. Nah, di sini kita memutar kotak dengan 45 derajat atau pi per 4 radian dengan menggunakan parameter rotate matp per 4. Nah, di sini lanjut untuk refleksi. Refleksi ini dilakukan terhadap sumbu Y yang menggunakan ctx.scale -1 untuk mencerminkan objek ke arah horizontal. Kemudian yang terakhir yaitu shear atau geseran bentuk. Nah, di sini kita menggunakan CTX transform serta menerapkan shear horizontal sehingga kotak menjadi miring ke kanan ataupun membentuk shear horizontal sebesar 0,7 ke arah kanan. Baik, segitu saja pemaparan materi dari pemaparan materi kuis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.